Halo semuanya, gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang keempat iblis milik Nahatal, dari mulai kekuatan sampai dengan fungsinya masing-masing. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini dahulu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, karena itu bisa membuat saya lebih giat dan bersemangat lagi untuk kedepannya. Oke, kita langsung saja. Iblis, atau dalam bahasa Jepangnya sering disebut Akuma, merupakan makhluk ras kuno jahat yang tinggal di underworld, atau sering kita sebut dengan dunia bawah. Karena iblis tinggal di underworld, mana yang mereka miliki merupakan mana jahat atau mana negatif. Itu sebabnya atribut sihir mereka sangat mengerikan. Hanya mana negatif atau sihir tingkat arkane, bahkan sekarang sudah muncul Science Tag yang kemungkinan bisa menang melawan iblis. Di dunia bawah sendiri merupakan dunia suram, di mana hanya ada hiburan yang menyiksa satu sama lain, sangat berbeda dengan dunia manusia. Di dalam dunia Black Clover, apapun yang hitam pasti berhubungan dengan iblis. Nggak pasti sih, cuman 80% apapun yang berwarna hitam pasti berhubungan dengan iblis. Lalu sisanya 20% itu ada pada di squad Black Bull. Dikatakan bahwa para iblis memiliki tingkatannya masing-masing, dari mulai terkuat sampai terlemah. Itu juga termasuk ke dalam iblis Nahatal yang sekarang sedang kita bahas. Lanjut, untuk bagaimana cara Nahatal melakukan kontrak dengan keempat iblis miliknya, sejauh ini masih belum diketahui. Mungkin saja untuk kedepannya pasti bakal diungkapkan, tapi yang pasti berbeda dengan Asta dan Libel lakukan. Untuk syaratnya sendiri, dibutuhkan sebuah benda atau relik yang berhubungan dengan iblis. Ini bertujuan supaya iblis yang kita jalin bisa datang sementara ke dunia manusia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa iblis tinggal di dunia bawah, yang artinya iblis tinggal berbeda dengan manusia. Jika relik tersebut hancur selama ritual berlangsung, maka mantranya akan berakhir dan si iblis kembali ke dunia asalnya. Itu juga terjadi pada Nahatal di chapter 286, yang pada saat itu Nahatal pertama kali menjalin kontrak dengan iblis. Tapi sialnya, Nahatal malah memanggil iblis yang tingkatannya di luar nalar. Lanjut ke pembahasan utamanya. Seperti yang kita tahu bahwa Nahatal menjalin kontrak dengan 4 iblis. Masih belum diketahui bagaimana caranya Nahatal menjalin kontrak dengan 4 iblis tersebut. Apakah satu-satu atau langsung 4 sekaligus? Entahlah, saya juga tidak tahu. Tapi mungkin teman-teman punya teorinya masing-masing. Bagaimana caranya Nahatal menjalin kontrak dengan iblis miliknya? Silakan komen di bawah. Oke, lanjut. Diungkapkan bahwa Nahatal menjalin kontrak dengan iblis tingkat menengah. Itu diungkapkan oleh Nahatal sendiri di chapter 287, yang pada saat itu Nahatal terdesak saat sedang berhadapan dengan iblis kembar tingkat atas. Lanjut, nama keempat iblis tersebut bernama Gimodelo, Slotos, Plumed, dan Wagner. Masing-masing dari keempat iblis Nahatal tersebut mempunyai wajah yang berbeda-beda.
ada yang berwajah kucing, ada juga yang berwajah anjing. Kemudian ada juga yang berwajah ayam. Dan terakhir berwajah kedelai. Maaf. Maksudnya berwajah keledai. Banyak yang mengatakan bahwa keempat iblis Nahatal tersebut dibuat oleh sang autor Yuki Tabata yang terinspirasi oleh cerita dongeng Jerman yang bernama Tonmusikan of Bremen. Setelah saya cek di Google, memang benar ada. Dan terdapat sebuah 4 patung hewan yang berdiri, yaitu di paling bawah ada patung keledai. Di atas patung keledai ada patung anjing. Lalu di atas patung anjing ada patung kucing. Dan terakhir, patung yang di paling atas terdapat patung ayam. Dan lokasi keempat patung tersebut sudah pasti ada di Jerman. Dari keempat iblis Nahatal tersebut memiliki keahliannya masing-masing. Dan yang pasti memiliki transformasinya masing-masing, atau sering kita sebut sebagai Devil Union Mode. Selama transformasinya berlangsung, Nahatal akan mengalami perubahan, baik wujudnya maupun kemampuannya. Oke, kita akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama, Gimodelo. Gimodelo merupakan iblis yang berwajah anjing dan memiliki 2 tanduk berdiri tegak ke atas. Kemudian juga Gimodelo memiliki kepribadian yang ceria, sering tertawa, bahkan menangis. Terbukti Gimodelo diperlihatkan menangis di chapter 288, yang pada saat itu Gimodelo bertemu lagi dengan Nahatal. Setelah berpisah dengannya, yang pada saat itu Nahatal sedang dalam bahaya. Penggabungan antara Nahatal dengan Gimodelo bernama Devil Union Mode Canis. Dalam mode ini, Nahatal mengalami perubahan, yakni pada wujud bentuknya hingga kemampuannya. Oke, saya bahas perubahan pada wujudnya terlebih dahulu. Dalam mode ini, wujud Nahatal terlihat layaknya seperti anjing. Ya emang, Gimodelo sendiri merupakan iblis dengan berwajah anjing. Perubahan pertama di bagian tubuhnya, yang tertutupi semacam mantel berbulu, dan di lehernya terdapat rantai putus. Lalu di tangan terlihat seperti sarung tangan bercakar. Selain di tangan dan di tubuh, di kaki juga mengalami perubahan. Terlihat seperti sepatu bot. Sepatu bot? Jangan salah paham dulu. Sepatu bot di sini bukan yang dimaksud sepatu bot umumnya, tapi sepatu bot yang memiliki cakar di jari kakinya. Bagian yang kedua terdapat di kepalanya, yang juga mengalami perubahan. Di kepalanya terdapat semacam topi yang mengarah ke depan. Lalu di bagian sisi, topinya terlipat ke atas yang menyerupai layaknya seperti telinga anjing yang tegak. Kemudian di bagian ketiga, terdapat di ekornya, yang di ujung ekor tersebut terlihat seperti tanda panah, yang berfungsi untuk menghubungkan 2 bayangan, yang memungkinkan pengguna bisa melancarkan serangan dari bayangan lawan. Kemudian untuk kemampuan dari mode ini sendiri, yakni bisa memanggil pasukan klon dari bayangan, yang wajahnya pun terlihat seperti anjing. Oh ya, untuk setiap masing klonnya memiliki ki yang mirip seperti penggunanya sendiri, dan si pengguna bisa bersembunyi di antara salah satu klon tersebut. Klonnya tidak akan hilang sampai penggunanya dikalahkan. Lanjut, iblis kedua yang bernama Slotos, yang memiliki wajah seperti keledai.
Kemudian memiliki dua tanduk yang melengkung ke samping. Berbeda dengan Gimodelo, Slotos adalah iblis pendiam. Untuk penggabungan antara Nahatel dengan Slotos bernama Devil Union Mode Equus, yang dalam bahasa Latin berarti kuda. Buat kalian yang bertanya kenapa kuda bukannya keledai ya, tenang kok, kuda dan keledai memiliki persamaan, yakni sama-sama digunakan sebagai hewan pekerja. Namun mungkin bedanya itu keledai memiliki telinga yang lebih panjang, sedangkan kuda panjangnya itu terdapat di wajahnya. Oke, kita lanjut. Pada perubahan wujudnya, yang pertama terdapat pada tubuhnya, yaitu Nahatel tertutupi baju besi yang terbuat dari bayangan, layaknya seperti menara kastil. Kemudian di kepalanya terdapat sebuah helm dengan tanduk yang menjulang tinggi. Lalu di kaki juga mengalami perubahan yang terlihat seperti sepatu bot. Hah, sepatu bot lagi? Tenang kok, pada mode ini sepatu botnya merupakan sepatu bot berlapis baja. Di bagian kedua terdapat sebuah perisai besar dari kedua tangannya. Mode ini mempunyai pertahanan yang kuat, layaknya seperti menara kastil yang kokoh. Kemudian, untuk kemampuannya sendiri yakni bernama Goken, yang artinya kekerasan. Ketika Nahatel menggunakan kemampuan dari mode ini, bisa meningkatkan ketahanan fisik sang pengguna. Terbukti di chapter 278. Ketika berhadapan dengan Dante, yang pada saat itu Dante menggunakan sihir gravitasi miliknya yang bisa menekankan lawan ke tanah. Lanjut, iblis Nahatel yang ketiga bernama Plumed, yang memiliki wajah seperti kucing serta dua tanduk yang sedikit melengkung seperti di film Maleficent, serta ekor yang berbentuk seperti huruf W. Penggabungan antara Nahatel dengan Plumed bernama Devil Union Mode Velis. Dalam mode ini, Nahatel juga mengalami perubahan seperti dua Devil Union Mode sebelumnya. Oke, saya akan bahas pada perubahan wujudnya terlebih dahulu. Dalam mode ini, Nahatel terlihat seperti ninja kucing. Kenapa? Karena dari wajahnya yang tertutup hingga tudung kepala dan salnya. Kemudian terdapat pada tangannya yang berubah menjadi sebuah cakar. Kemampuan khusus dari mode ini yaitu meningkatkan kecepatan fisik Nahatel. Sesuai dengan wajah bahwa kucing memang lincah dan cepat. Itu terbukti di chapter 279 dan 288. Ketika Nahatel menghindari serangan dua iblis kembar tingkat atas, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Lilith dan Naamah, yang saat itu gerbang pertama terbuka. Selain kelincahannya, mode ini juga bisa menggunakan Second Shadow Sky View, yakni Nahatel memusatkan kekuatan iblisnya ke matanya, yang memungkinkan untuk bisa mengintip melalui bayangan ke lokasi lain. Anjay, mengintip, bisa mengintip orang tanpa diketahui oleh orang tersebut. Hehehe, mantap. Oke, lanjut. Iblis yang keempat bernama Walgener,
yang memiliki wajah seperti ayam. Memiliki dua tanduk melengkung ke belakang, layaknya seperti domba adu, serta memiliki ekor seperti daun. Penggabungan antara Nahatal dengan Wagner bernama Devil Union Mode Gelus. Dalam bahasa Latinnya yaitu ayam jantan. Dalam mode ini, Nahatal juga mengalami perubahan seperti Devil Union Mode lainnya. Oke, saya akan bahas perubahan wujudnya terlebih dahulu. Dalam mode ini, Nahatal terlihat seperti burung, tapi itu menurut saya pribadi. Kenapa dikatakan mirip burung? Karena Nahatal di sini terbang. Jadi bisa dikatakan mirip seperti burung, sedangkan ayam tidak bisa terbang. Kemudian perubahannya terdapat pada wajahnya yang ditutupi topeng. Lalu di kepala terdapat sebuah topi yang memiliki bulu yang menempel di sisi kiri. Kemudian tangannya yang bercakar. Lalu terdapat semacam jaket yang memanjang. Dan mempunyai pola di bagian bawah. Lalu di bahunya yang ditutupi oleh bulu, layaknya seperti ACC Barbarian Les Saga. Buat kalian anak warnet pasti tahu. Dan terakhir terdapat dua sayap besar berbulu. Oke, lanjut. Yang terakhir kemampuannya. Kemampuannya pun benar-benar mirip seperti wujudnya. Pasalnya, kemampuan dari mode ini berkokok seperti ayam jantan yang berkokok saat di pagi hari. Kemudian efeknya sendiri bisa melumpuhkan lawan. Bahkan iblis tingkat atas sekalipun. Layaknya seperti seseorang yang baru bangun pagi kemudian meminum air yang diberi obat pelumpuh. Jika Nahatal benar-benar bisa melumpuhkan orang dengan cara berkokok, tidak terbayang gimana jadinya. Kalau Nahatal berkokok menggunakan speaker besar biar bisa melumpuhkan orang banyak. Hehehe, canda. Lanjut. Yang terakhir adalah bentuk dari transformasi atau Devil Union Mode antara Nahatal dengan Plumed dan Wagner. Sejauh ini baru gabungan Plumed X Wagner yang masih diketahui. Mungkin kedepannya ada Gimodelo X Plumed atau juga ada Slotos X Wagner, atau bahkan 3 gabungan sekaligus. Entahlah, itu semua bisa saja terjadi, asalkan autor berkehendak. Saat ketika Nahatal bersatu dengan iblisnya, kemungkinan bakal ada perubahan yang terjadi. Ini juga berlaku untuk 2 gabungan iblis Plumed X Wagner. Oke, saya akan bahas wujudnya terlebih dahulu. Saat dalam mode ini, perubahan baru terwujud. Di bagian wajah tertutup oleh topeng, yang asalnya topeng dengan rahang atasnya saja. Sekarang tertutup rapat. Kemudian pada bagian tanduknya yang bertambah. Dan juga di bagian ekornya yang terdapat ekor seperti daun dan di ujung ekor seperti huruf W. Oh ya, ketika Nahatal mengendalikan kekuatan 2 iblisnya, secara drastis meningkatkan kekuatan sihirnya hingga ke level iblis peringkat tertinggi. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang keempat iblis Nahatal.
Sekian dari video pembahasannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan tinggalkan komen di bawah.